Hey gengs, apa kabar kalian hari ini? And welcome back with me, Ama Pratama. Suka cerita? Saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian percaya tentang adanya mesin waktu? Jika jawaban kalian tidak, berarti kalian sependapat atau sepemikiran dengan saya. Tapi melalui kisah yang saya akan bagikan, pasti kali ini kalian akan sependapat dengan saya. Karena memang mesin waktu itu tidak ada, namun perjalanan waktu bisa terjadi pada seseorang. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 April di kota Kiev, Ukraina. Suatu hari ada dua orang polisi yang melakukan pekerjaannya berpatroli seperti biasa. Di tengah perjalanannya, dua orang polisi itu melihat satu orang yang sedang merasa kebingungan. Secara naluri atau secara job, memang seorang polisi atau yang bekerja di bidang keamanan mempunyai profiling dan mempunyai firasat yang kurang enak. Akhirnya polisi tersebut menghampiri orang yang sedang kebingungan. Kemudian polisi bertanya, "Ada yang bisa kami bantu, Pak?" Orang tersebut menjawab, "Saya ini sedang berada di mana ya?" Polisi menjawab, "Bapak sedang berada di kota Kiev." Orang tersebut begitu tampak kaget. Kemudian orang tersebut pun kembali bertanya kepada polisi, "Pak, ini hari apa ya dan tanggal berapa?" Polisi menjawabnya sedikit curiga. Ini tanggal 23 April 2006, Bapak." "Ada apa ya?" Orang itu pun menjawab, "Padahal sekitar 2 menit yang lalu saya hidup di tahun 1958. Mana mungkin saya tiba-tiba berada di tahun 2006?" Polisi yang mendengar pun juga merasa kebingungan. Jadi kedua belah pihak menjadi sama-sama bingung. Untuk memperjelas situasi, polisi meminta kartu identitas orang tersebut. Kemudian orang yang bernama Sergei Ponomarenko ini menunjukkan kartu identitasnya. Setelah mengecek identitasnya, mulai merasa ada yang aneh. Pasalnya orang yang terlihat masih muda ini ternyata lahir pada tahun 1938. Bahkan kartu identitas yang dipakai Sergei ini merupakan kartu identitas ketika Ukraina dan negara lainnya masih dalam kesatuan negara Uni Soviet. Kemudian kedua polisi ini beranggapan bahwa orang ini mengada-ngada atau sedang sakit jiwa mungkin ya. Akhirnya dibawalah Sergei Ponomarenko itu ke psikiater dan psikiater itu bernama Profesor Pablo Kritikov. Dan polisi membawa ke Profesor Pablo Kritikov adalah mengetes kesehatan jiwa dari Sergei Ponomarenko. Nah, setelah dilakukan tes, hasilnya ternyata Sergei Ponomarenko dinyatakan sehat secara jiwa. Dan profesor itu mulai melakukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam lagi, seperti nama kamu siapa, kamu asalnya dari mana, benarkah kamu dari ini dan kesini. Setelah ditanya-tanya tentang ini, kemudian Sergei Ponomarenko mulai membagikan ceritanya. Ia menuturkan apa yang sebenarnya terjadi. Sergei Ponomarenko ini bilang sebelum ia datang ke kota Kiev, ia mengaku sedang bersama tunangannya yang bernama Valentina Kuris. Kemudian ia melakukan foto-foto dengan tunangannya karena dirasa cuaca itu cukup bagus. Kemudian setelah foto dengan tunangannya, Sergei ini pergi jalan-jalan. Dia mengitari sebuah jalan dan taman. Kemudian ada benda yang melayang di udara, atau bisa disebut dengan UFO. Ketika itu Sergei yang membawa kamera
spontan mengambil gambar tersebut. Setelah Sergi mengambil, Sergi ingin melihat, kemudian dia sudah melesat di tahun 2006. Cukup aneh bukan? Profesor yang mendengar cerita ini juga cukup heran. Dan Sergi Ponomarenko ini membuktikannya dengan menunjukkan kamera. Di sini, di dalam sini ada foto hasil jepretannya. Namun profesor ini kan bukan ahli fotografi kan. Akhirnya profesor itu membawa kamera tersebut dan bertemu dengan orang yang ahli dalam fotografi di kota Kiev, yaitu Vadim Posmer. Sebelum ke tempat Vadim Posmer, profesor tersebut memasukkan Sergi Ponomarenko ke ruang isolasi. Di situ hanya ada satu pintu dan satu jendela. Cerita Pablo Kritikov ini bertemu dengan Vadim. Profesor memberikan kamera dan film tersebut. Vadim pun cukup kaget karena kamera dan jenis film itu sudah tidak lagi diproduksi atau discontinue sejak tahun 1970. Dan filmnya pun juga masih gampang untuk dicetak. Setelah cuci cetak selesai, beberapa foto yang dikatakan Sergi pun muncul, yaitu foto dengan tunangannya, kemudian foto UFO-nya. Profesor pun mulai menyadari bahwa Sergi ini bukan orang pembohong atau sedang sakit. Akhirnya profesor pun menghubungi polisi tersebut dan mengatakan apa yang dia tahu. Namun Ponomarenko yang seharusnya menunggu di ruangan tiba-tiba menghilang pada tanggal 25 April 2006. Ia hilang begitu saja seolah ditelan bumi. Foto terakhir dia ketika dicek di CCTV, dia memasuki ruangan tersebut. Ketika ruangan tersebut dibuka, sudah tidak ada Sergi Ponomarenko. Polisi dan profesor pun juga merasa bingung. Kemana perginya Sergi Ponomarenko ini? Karena di sana juga tidak ada kerusakan apapun di ruang isolasi. Namun polisi tidak berhenti sampai di situ. Ia melakukan penyidikan lebih lanjut. Polisi kemudian menelusuri jejak dari Sergi dengan cara mencari tunangannya tadi yang diceritakan. Setelah beberapa hari, akhirnya polisi tersebut menemukan gadis yang berada di foto atau tunangannya, yaitu Valentina Kuris. Ternyata beliau sudah cukup berumur, usianya sudah 74 tahun. Ketika polisi menanyakan tentang orang yang bernama Sergi Ponomarenko, Kuris pun menjawab mengenalinya. Iya, saya mengenali Sergi Ponomarenko. Dia adalah mantan tunangan saya yang tiba-tiba menghilang. Juga ada kenyataan yang lebih mengejutkan, yaitu Valentina Kuris memiliki dua buah foto dari Sergi Ponomarenko pada tahun 1970. Yang pertama adalah foto yang dimiliki sama dengan yang dicuci cetak oleh Profesor dan Vadim Posmer tadi. Dan yang kedua adalah foto ketika dia berada di masa depan, yaitu foto yang diambil pada tahun 2050. Dan Kuris juga memberikan sebuah tulisan di dalam foto tersebut yang ditulis oleh Sergi Ponomarenko, yaitu aku akan berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan kembali waktu asliku. Dan inilah foto 2006 di tempat yang sama. Kemudian ini yang katanya di tempat sama di tahun 2050. Polisi yang melihat ini menjadi sangat-sangat kaget dan kebingungan. Bagaimana bisa seseorang foto di masa depan? Itu pertanyaan apa yang ada di benak polisi. Dan akhirnya pun polisi terus melanjutkan penyidikannya.
untuk membayar rasa penasarannya. Setelah ditelusuri lebih jauh, polisi berhasil menemukan file yang cukup unik. File ini disimpan di Kyiv National Archive atau Arsip Nasional di kota Kyiv, Ukraina. Mari kita simak saja suara dari file tersebut. Нам с вами нужно подождать примерно 40 лет, и медики поставят на поток производства искусственного сердца. Если бы не ваше выступление. Oke, kita sudah sama-sama mendengarkan. Suara yang kalian dengarkan merupakan wawancara Sergi bersama salah satu TV Ukraina dan Taiwan pada tahun 1970. Saya akan mencoba membantu kalian untuk mentranslate bahasa yang diucapkan Sergi Ponomarenko. Translate ini saya peroleh dari beberapa info dan beberapa video, dan kemudian saya kumpulkan supaya kalian juga paham. Isinya kurang lebih membawa kabar dari masa depan. Begini isinya. Di masa depan hampir setiap orang akan membawa telepon, dan ia juga sempat menjelaskan tentang teknologi microwave, di mana orang bisa memanaskan makanan tanpa menggunakan api, melainkan hanya menggunakan listrik saja. Sebenarnya kasus ini juga tidak bisa dikatakan 100% benar, karena ada beberapa artikel atau video yang bilang bahwa video ini hoax atau hoax, atau sekedar pengalian isu semata, karena datanya masih kurang. Saya sendiri sedikit janggal sih. Kalau dibilang cerita dari Sergi Ponomarenko ini merupakan rekayasa atau pengalian isu belaka. Karena pada dasarnya bagaimana bisa Valentina Kuris masih hidup dan mengenal baik sosok Sergi Ponomarenko? Dan bagaimana bisa polisi bertemu dengan orang yang bernama Sergi Ponomarenko dengan kartu identitas yang lama, kemudian membawa kamera lama dengan kondisi yang cukup bagus? Itu yang ada di pikiran saya saat ini. Kalau memang itu sebuah rekayasa, bagaimana menurut kalian, gengs? Apakah perjalanan waktu itu bisa terjadi pada seseorang atau hanya kebetulan saja? Sekian cerita dari saya. Semoga cerita ini atau kejadian ini dapat menghibur kalian dan bermanfaat buat kalian. Akhir kata, see you on the next story. Thank you.